Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, kullama halla hilalu wa abdar. Allahu Akbar, kullama soma saimun wa aftar. Kullama awraqa audu wa athmar. Wa kullama utimal qani'u wal mu'tar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waffaqna li'itmami syahri Ramadan wa a'anana 'ala siyami wal qiyam wa ja'alana khaira ummatin ukhrijat linnas nahmaduhu 'ala taufiqihi wa hidayatihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim masih memberikan kesempatan kita pada pagi ini untuk kembali ruku, sujud menghadap Sang pemilik jagat raya ini sambil mengagungkan asma Allah, membesarkan nama Allah dengan mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil sebagai perwujudan syukur kita karena telah berhasil menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam sholat ini termasuk orang-orang yang telah diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan kepada beliau Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah berjuang dan mengorbankan segalanya demi keselamatan kita, demi kemaslahatan kita, dan demi kebahagiaan umatnya. Semoga kecintaan kita kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya mengantarkan kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, hari ini kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini tiada lain adalah untuk bersama-sama kita merayakan hari kemenangan kita, hari di mana kita telah selesai melalui siklus ruhaniyah kita, telah selesai melalui madrasah Ramadan selama sebulan penuh. Maka sebagai perwujudannya, pagi ini kita ungkapkan kebahagiaan kita dengan mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil sebagai tanda kita mengagungkan dan membesarkan nama Allah, seraya untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita kecil di hadapan Allah. Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha agung, Allah pula lah yang maha besar kekuasaannya serta kemuliaannya. Apa yang kita punya, jabatan yang kita pegang, kekuasaan yang kita miliki, dan yang kita sandang di dunia saat ini tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita berhasil melaksanakan perintah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, Allah kemudian perintahkan kita untuk mengagungkan asma Allah di hari yang fitri ini, sebagaimana dalam firman-Nya yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata
walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Takbir yang digumandangkan oleh orang-orang yang benar menjalankan ibadah puasa dengan seluruh rangkaiannya, takbirnya itu akan terasa pada jiwanya, bukan sekedar lisannya. Takbirnya bisa membuat ia menangis, karena Ramadan benar-benar dirasakan mampu merubah dirinya menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi ini mudah-mudahan semuanya terpancar dari jamaah yang melaksanakan sholat Id di pagi ini. Ramadan telah berlalu, banyak kenangan manis yang ditinggalkan kepada kita. Dan Ramadan boleh saja berakhir, Ramadan boleh saja usai. Tapi semangatnya tidak boleh berakhir dan tidak boleh usai. Harus selalu kita hidupkan kembali di bulan-bulan berikutnya sebagai tanda bahwa kita telah berhasil mencapai latihan takwa, berhasil menaikkan derajat kita dari mukminin ke muttaqin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Untuk menjadi pribadi yang bertakwa memang butuh proses yang panjang dan juga harus ada campur tangan Allah yang bernama hidayah. Dan jika hidayah ini kita jaga dengan baik, dipertahankan sampai kita wafat, maka ada jaminan dari Allah. Allah akan siapkan banyak kenikmatan di surga nanti. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran surat Yunus ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sebagai refleksi kita di hari Idul Fitri tahun ini, mari kita hidupkan kembali esensi dari Ramadan yang sesungguhnya. Tarbiyah Ramadan selama sebulan penuh mestinya mampu merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak hanya menjadi pribadi individual yang baik saja, tetapi juga berubah menjadi lebih baik secara sosial, yakni secara individual dan juga soleh secara sosial. Bukankah saat Ramadan secara individual kita dilatih oleh Allah untuk dekat dengan Allah? Meningkat ibadah sholat kita. Dari yang hanya fardu sebelumnya, kita jadi rajin melaksanakan ibadah sholat sunnah. Betapa kita jaga betul sholat-sholat rawatib kita. Kita jadi rajin mendatangi sholat jamaah di masjid-masjid atau musola. Kita jadi rajin mendatangi majelis-majelis ilmu. Dan kita rajin menyentuh mushaf Al-Quran. Itu semua dalam rangka meningkatkan kapasitas kita secara individual di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi soleh secara individual tentu ini menjadi idaman bagi kita semua. Karena itu memang wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan lupa bahwa soleh secara sosial juga sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup sosial kita. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Hajj ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Seseorang yang dikatakan mendapat kemenangan di hari yang fitri ini ada dua, yakni mereka yang memiliki kesalehan individu atau sering disebut dengan kesalehan secara ritual dan juga memiliki kesolehan secara sosial, yakni berbuat baik, berbuat amar ma'ruf, berbuat baik kepada sesama, berbuat baik untuk bangsa dan negaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Inilah saatnya di hari raya Idul Fitri ini, kesalehan secara sosial kita tunjukkan. Kita berlomba-lomba untuk mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa yang kita cintai ini. Momentum Idul Fitri tahun ini adalah saat yang tepat untuk kembali kita bersatu, saling menyambung silaturahim, saling memaafkan. Mari kita rajut kembali
persaudaraan setelah sempat terkoyak-koyak oleh perbedaan sikap politik dalam pesta demokrasi 5 tahunan yang lalu. Jangan sampai kemudian kita sebagai seorang muslim yang baik, sebagai muslim yang taat, kita hidup di tengah-tengah keragaman, tetapi kita tidak menghargai keragaman. Karena sejak dulunya memang kita merupakan bangsa yang beragam. Ragam agamanya, ragam bahasanya, ragam warna kulitnya, ragam kepercayaannya, ragam budayanya, bahkan juga ragam pilihan politiknya. Kita dituntut untuk bisa menjadi perekat di antara keragaman yang ada. Karena sejatinya keragaman adalah sunnatullah. Tugas kita sebagai hambanya adalah menjaga keragaman itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, Sayyid Bakri bin Said Muhammad Syato Ad-Dimyati mengatakan dalam Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya terkait definisi orang yang soleh. Beliau mengatakan orang yang soleh itu wasolihuna humul qaimuna bihukukillah wa hukukil ibad. Orang yang soleh itu adalah mereka yang memenuhi hak Allah dan hak para hambanya terkait muamalah, munakahat, jinayah, watoniyah, dan hak-hak lainnya. Pada akhirnya, untuk mengakhiri khutbah ini, mari kita berdoa agar kita tidak hanya menjadikan diri kita sekedar soleh secara individual, tetapi kita bisa memberikan pengaruh-pengaruh kebaikan kepada keluarga, para sahabat, pada haitatolan, serta pada lingkungan di sekitar kita. Jangan sampai kita sudah saleh secara ritual, tetapi kita tidak bisa soleh secara sosial. Kita masih punya persoalan dengan orang-orang sekitar kita yang justru nantinya akan menghambat hisab kita dipercepat di hari-hari kiamat kelak. Maka manfaatkanlah Idul Fitri ini dengan menjalin silaturahim dan saling memaafkan, saling meminta maaf dan saling memberi maaf. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.